Pernah ngalamin ini? Kamu udah jelasin ide kamu serapi mungkin, runut, lengkap sama data, sampai kamu sendiri yakin, wah ini sih masuk akal banget, gimana bisa orang nolak? Tapi tetap aja, yang kamu dapat cuma anggukan tipis, atau bahkan tatapan kosong kayak orang nunggu jam pulang. Dan anehnya, beberapa saat kemudian, datang orang lain yang jelasin ide yang mirip bahkan lebih santai, pakai bahasa seadanya, dan boom, semua langsung setuju, bahkan ada yang tepuk tangan. Kenapa bisa kayak gitu? Kok rasanya nggak adil? Apa artinya logika, data, dan riset yang kita susun mati-matian jadi nggak ada gunanya? Tenang, bukan cuma kamu yang pernah ngalamin. Dan jawabannya bukan soal kamu kurang pintar, kurang data, atau kurang banyak presentasi. Karena faktanya, kita ini manusia, bukan robot. Dua cara berpikir manusia. Psikolog peraih Nobel Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow bilang, manusia punya dua sistem berpikir. Sistem satu, cepat, intuitif, emosional. Sistem dua, lambat, logis, analitis. Kebanyakan ide kita sering cuma menarget sistem 2, padahal keputusan orang lebih sering diambil oleh sistem 1 duluan. Baru setelahnya mereka cari alasan logis buat membenarkan keputusan yang sebenarnya sudah dirasa benar. Jadi, bukan data kamu yang salah, tapi caramu menyampaikannya cuma menggerakkan logika, belum menyentuh hati, intuisi, dan rasa nyaman sosial. Kuncinya, gabungkan logika dan emosi. Pertanyaannya gimana caranya? Biar kita nggak cuma jadi si paling logis yang idenya selalu mental, tapi juga jadi si paling nyambung yang bikin orang bilang, masuk akal juga ya, ayo coba. Berikut 5 cara praktis yang sudah terbukti bikin ide kamu lebih mudah diterima. 1. Yang relevan, bukan langsung solusi. Coba kamu ingat, pernah nggak di ruang meeting kamu langsung bilang, aku punya ide buat ningkatin penjualan. Dan ruangan jadi sepi. Kenapa? Karena orang belum merasa masalahnya relevan. Mereka belum peduli. Bandingkan dengan, kita semua ngerasa target bulan ini berat kan? Nah, gimana kalau ada cara yang nggak bikin tim burnout tapi tetap naik? Di sini, kamu ngajak orang masuk dulu ke rasa yang sama. Capeknya, beratnya, tekanannya. Baru setelah itu, tawarkan solusi. Simon Sinek di Start With Why bilang, orang lebih tertarik pada kenapa dibanding apa. Masuk lewat masalah, bangun rasa sepemahaman, baru ajak mereka ngelihat solusi bareng. 2. Gunakan cerita nyata, bukan cuma data. Data itu penting, tapi data cuma bikin orang mengerti. Kalau kamu mau orang peduli, kamu butuh cerita. Misalnya, mana yang lebih nempel? 62% orang stres karena kerja. Atau, kemarin teman saya sampai nangis di toilet kantor karena nggak tahan tekanan kerja, dan dia bukan satu-satunya. Cerita itu konkret, emosional, dan bikin orang ngelihat gambarnya di kepala. Dan begitu orang bisa melihat, mereka lebih gampang setuju. Chip and Dan Heath di Made to Stick bilang, cerita konkret lebih melekat di pikiran daripada angka atau grafik PowerPoint. 3. Tunjukkan dampaknya bagi mereka, bukan cuma untukmu. Sering nggak sadar, kita jelasin ide kayak gini. Menurut gue ini bagus, karena aku udah riset 2 minggu. Tapi orang lain mungkin mikir, bagus buat kamu, tapi buat aku apa? Ubah jadi, kalau ini jalan, kerjaan kita jadi lebih ringan, dan kamu nggak perlu revisi berkali-kali. Atau, jadi kamu nggak harus begadang tiap akhir bulan. Robert Cialdini di Influence bilang, prinsip self-interest. Orang lebih mudah setuju kalau mereka jelas dapat untungnya. Bukan soal kamu, tapi soal kita. Bukan soal aku udah kerja keras, tapi kamu juga diuntungkan. 4. Gunakan kalimat yang mengajak, bukan menantang. Kadang tanpa sadar kita ngomong kayak lagi debat. Kalau kamu nggak setuju ya udah, tapi ini paling masuk akal. Hasilnya, lawan bicara defensif. Karena mereka ngerasa kamu ngajak berantem, bukan bareng-bareng. Ubah jadi, boleh nggak kita lihat ini bareng-bareng? Aku juga pengen tahu kalau kamu ada sudut pandang lain. Kalimat terbuka ini ngasih sinyal
Aku nggak maksa, tapi pengen ngobrol sama-sama. Chris Voss di Never Split the Difference. Nada kolaboratif membangun rasa aman. Dan rasa aman bikin orang lebih gampang bilang, "Oke, ayo coba." Selanjutnya kelima, tutup dengan kalimat visual dan emosional. Banyak orang nutup presentasi kayak baca notulen. Ya, segitu aja, terima kasih. Padahal akhir presentasi adalah momen emas. Coba tutup dengan visualisasi emosional. Bayangin, kalau ide ini berhasil, kita pulang nggak terlalu malam, tim tetap perform, dan kerja nggak lagi terasa berat tiap akhir bulan. Di situ kamu ngajak orang melihat masa depan yang lebih enak. Nancy Duarte Irisonet, visualisasi emosional bikin ide terasa jadi milik bersama, bukan cuma usulan dari kamu. Kesimpulan, ide bagus aja tidak cukup. Meyakinkan orang itu bukan lomba jadi yang paling pinter, tapi jadi orang yang paling nyambung secara logika dan rasa. Karena manusia bukan robot. Kita nggak cuma mikir pakai data, kita juga mikir pakai rasa takut, harapan, pengalaman, dan rasa nyaman dalam kelompok. Recap cepat, 5 cara bikin ide lebih mudah diterima. 1. Mulai dari masalah yang relevan, bukan solusi langsung. 2. Pakai cerita nyata, bukan cuma data. 3. Jelaskan dampaknya bagi mereka. 4. Gunakan kalimat yang mengajak, bukan menantang. 5. Tutup dengan visualisasi emosional. Sekarang giliran kamu. Dari 5 cara ini, mana yang paling sering kamu pakai? Dan mana yang baru kamu sadari, oh iya, ini gue belum pernah coba? Tulis di komentar ya. Dan kalau kamu punya temen yang sering ngeluh, kenapa sih ideku nggak pernah didengar? Bagikan juga ke mereka. Mungkin bukan idenya yang salah, cuma cara nyampein-nya aja yang butuh sedikit diracik ulang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.